Salve saudara-saudari, jumpa lagi dengan Patrice Allegro, Veritas Liberabit Vos. Ada beberapa pernyataan dari para paus Protestan tentang pujian Paus Fransiskus terhadap Martin Luther. Oke, masing-masing orang punya opini teologis dan punya alasan untuk memuji seorang pribadi. Karena setiap orang bisa memandang yang baik yang ada dalam pribadi seseorang. Karena pribadi manusia itu berharga di mata Tuhan dan adalah gambar dan rupa Tuhan sendiri. Diciptakan seturut gambar dan rupa Tuhan sendiri. Jadi setiap manusia tidak total depravity. Ya. Selalu ada kebaikan yang bisa dijumpai dalam setiap pribadi manusia. Nah, ketika Paus Fransiskus memuji Martin Luther untuk alasannya sendiri, Patrice Allegro juga punya alasan untuk memuji Martin Luther. Orang Katolik yang heretik itu. Nah, apa alasannya? He was extraordinarily devoted to Mary. Devosinya kepada Bunda Maria itu sangat luar biasa. Ini adalah sebuah catatan untuk para paus Protestan, MYM, Apologetika Eksklusif, dan saudara Albert Rumampuk. Nah, saudara-saudariku, terlepas dari radikalisme Protestantisme awal sehubungan dengan banyak kekasan Katolik yang kuno, Ancient Catholic Customs, seperti Communion of the Saints, persekutuan para kudus, penance, sakramen tobat, purgatory, api penyucian, infused justification, the papacy, kepausan, the priesthood, imamat, sacramental marriage, sakramen perkawinan, etc. dan seterusnya, DLL. Ini mungkin mengejutkan banyak orang ketika menemukan bahwa Martin Luther agak konservatif dalam beberapa pandangan doktrinalnya, seperti tentang regenerasi baptisan, ekaristi, dan khususnya tentang perawan Maria yang terberkati. Nah, Luther memang cukup setia kepada Bunda Maria dan mempertahankan sebagian besar doktrin Maria tradisional yang dipegang pada masa lalu dan sekarang dan selamanya oleh Gereja Katolik. Nah, ini sering tidak didokumentasikan dengan baik dalam biografi Protestan dan sejarah abad ke-16 tentang Luther. Namun tidak dapat disangkal hal itu benar. Nah, dan tampaknya menjadi kecenderungan alami manusia bagi para pengikut di kemudian hari untuk memproyeksikan kembali kepada pendirinya sebuah gerakan sudut pandang mereka sendiri yang diberlakukan ke belakang. Ya, berlaku surut. Pandang mereka diperlakukan surut kembali kepada pendirinya. Ya. Karena Lutheranisme saat ini tidak memiliki Mariologi yang sangat kuat, biasanya diasumsikan bahwa Luther sendiri memiliki pendapat yang sama dengan mereka. Kita akan melihat setelah berkonsultasi dengan sumber-sumber primer, yaitu tulisan-tulisan Luther sendiri, bahwa fakta-fakta historisnya justru sangat berbeda. Kita akan mempertimbangkan pada gilirannya posisi Luther tentang pelbagai aspek doktrin Maria. Ingat, dalam hal ini kita berbicara tentang gereja Lutheran, satu-satunya gereja Protestan yang jujur dengan mengatakan bahwa Luther adalah pendiri mereka dan gereja mereka dinamai dengan nama pendiri mereka, Gereja Lutheran. Karena itu, joint declaration bisa diadakan, kesepakatan bisa diadakan antara gereja Katolik dan gereja Lutheran, bukan dengan random Protestant out there, random Protestant out there di pinggir jalan. Gitu. Jalan-jalan ketemu gereja Protestan, mari kita joint declaration, tidak bisa. Jadi hanya Lutheran saja yang bisa mewakili Protestan. Apakah memang cukup mewakili Protestan? I don't know. IDK, oke? Nah, bersama dengan hampir semua pendiri Protestan yang penting, misalnya Calvin, Zwingli, Cranmer, Luther menerima kepercayaan tradisional pada keperawanan abadi Bunda Maria. Artinya Yesus tidak memiliki saudara-sedarah dan status Maria sebagai Theotokos, Bunda Allah. Mari kita lihat beberapa catatan dari Luther. Christ was the only son of Mary, and the Virgin Mary bore no children besides him.
Brothers really means cousins here, for Holy Week, and the Jews always call cousins brothers. Dari Sermons on John. Ya. Yang berikutnya, He, Christ, our Savior, was the real and natural fruit of Mary's virginal womb. This was without the cooperation of a man, and she remained a virgin after death. Berikutnya lagi, God says, Mary's son is my only son. Thus, Mary is the mother of God. Berikutnya lagi, God did not derive his divinity from Mary, but it does not follow that it is therefore wrong to say that God was born of Mary, that God is Mary's son, and that Mary is God's mother. She is the true mother of God and bearer of God. Mary suckled God, rocked God to sleep, prepared broth and soup for God, etc. For God and man are one person, one Christ, one Son, one Jesus, not two Christs. Just as your son is not two sons, even though he has two natures, body and soul, the body from you, the soul from God alone. Nah, saudara-saudara, mungkin kepercayaan Mariani yang paling mencengangkan tentang Luther adalah penerimaannya terhadap Maria Immaculata, Maria dikandung tanpa noda dosa, pembuahan tak bernoda Maria, yang bahkan tidak secara definitif diproklamasikan sebagai dogma oleh Gereja Katolik sampai pada tahun 1854. Mengenai soal ini memang ada beberapa perselisihan ya, terutama mengenai aspek teknis teori abad pertengahan tentang konsepsi atau pembuahan itu dan tentang jiwa. Dan juga tentang apakah Luther kemudian berubah pikiran atau tidak. Ya. Bagaimanapun juga, saudara-saudari, bahkan beberapa sarjana Lutheran terkemuka seperti Arthur Karl Piepkorn tahun 1907 sampai 1973 dari Seminari Concordia di Saint Louis mempertahankan penerimaannya yang teguh terhadap doktrin tersebut. Kata-kata Luther tercatat sebagai berikut. It is a sweet and pious belief that the infusion of Mary's soul was effected without original sin, so that in the very infusion of her soul, she was also purified from original sin and adorned with God's gifts, receiving a pure soul infused by God. Thus, from the first moment she began to live, she was free from all sin. Yeah. She is full of grace, proclaimed to be entirely without sin, something exceedingly great. For God's grace fills her with everything good and make her devoid of all evil. Referensi selanjutnya mengenai Maria Immaculata atau Immaculate Conception ini muncul di House Sermon for Christmas itu tahun 1533 dan Against the Papacy of Rome tahun 1545. Di kemudian hari, Luther ini meninggal pada tahun 1546. Luther tidak percaya bahwa doktrin ini harus dipaksakan pada semua orang beriman, karena dia merasa bahwa Alkitab tidak secara eksplisit dan formal mengajarkannya. Nah, pandangan seperti itu memang konsisten dengan gagasan Luther sendiri tentang sola scriptura dan serupa dengan pendapatnya tentang pengangkatan perawan secara jasmani, yaitu Maria Assumpta, yang tidak pernah dia tolak. Meskipun dia sangat kritis terhadap apa yang dirasakan sebagai ekses dalam perayaan Hari Raya Maria Assumpta ini. Nah, dalam khotbahnya pada tanggal 15 Agustus 1522, terakhir kali dia berkhotbah pada Hari Raya Pengangkatan atau Hari Raya Santa Maria Assumpta, dia menyatakan seperti ini. There can be no doubt that the Virgin Mary is in heaven. How it happened, we do not know. And since the Holy Spirit has told us nothing about it, we can make of it no article of faith. It is enough to know that she lives in Christ. Nah, Luther ini berpegang pada gagasan dan praktik devosional
penghormatan, venerasi kepada Bunda Maria dan mengungkapkan hal ini pada kesempatan yang tak terhitung banyaknya dengan bahasa yang paling bersemangat. Ya. Beberapa di antaranya misalnya, the veneration of Mary is inscribed in the very depths of the human heart. Ada juga, she is the highest woman and the noblest gem in Christianity after Christ. Atau, no woman is like you. You are more than Eve or Sarah, blessed above all nobility, wisdom, and sanctity. One should honor Mary as she herself wished and as she expressed it in the Magnificat. She praised God for his deeds. How then can we praise her? The true honor of Mary is the honor of God, the praise of God's grace. Mary is nothing for the sake of herself, but for the sake of Christ. Mary does not wish that we come to her, but through her to God. Explanation of the Magnificat. Oke. Luther ini melangkah lebih jauh dengan memberikan kepada perawan terberkati ini posisi yang mulia sebagai bunda rohani, spiritual mother bagi semua orang Kristen, sama seperti yang terdapat dalam kesalehan Katolik. Ya. It is the consolation and the superabundant goodness of God that man is able to exalt in such a treasure. Mary is his true mother, Christ is his brother, God is his father. Yeah. Mary is the mother of Jesus and the mother of all of us, even though it was Christ alone who reposed on her knees. If he is ours, we ought to be in his situation. There where he is, we ought also to be, and all that he has ought to be ours, and his mother is also our mother. Ya. Luther ini mengutuk keras praktik devosional apapun yang menyiratkan bahwa Maria dalam hal apapun setara dengan Tuhan kita, atau bahwa dia merampas dari satu-satunya kecukupan Tuhan sebagai juru selamat kita. Dari dahulu sampai sekarang dan selamanya, inilah ajaran resmi Gereja Katolik. Ya. Sayangnya, Luther ketika bertindak botol dengan threw out the baby with the bath water, membuang air mandi bayi sekalian dengan bayinya. Ketika tiba saatnya pada mengkritik penekanan dan pendapat yang keliru yang lazim pada zamannya di gereja zaman itu, dengan secara keliru menyamakan tindakan dan pandangan yang dikritik itu sebagai doktrin gereja. He threw out the baby with the bath water. Sikap Martin Luther terhadap penggunaan doa Salam Maria, yakni bagian pertama Rosario, itu bersifat ilustratif. Dalam ucapan polemik tertentu, dia tampaknya mengutuk resitasi Salam Maria ini sama sekali, tetapi dia hanya melarang penggunaan devosi Maria terlepas dari iman yang tulus, seperti yang dijelaskan oleh dua kutipan berikut misalnya. Wherever possesses a good firm faith, says the Hail Mary without danger. Whoever is weak in faith can utter no Hail Mary without danger to his salvation. Yang beriman kuat, dia bisa berdoa Salam Maria tanpa bahaya. Yang imannya lemah, dia berada dalam bahaya kalau berdoa Salam Maria. Ya. Our prayer should include the Mother of God. What the Hail Mary says is that all glory should be given to God using these words. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus Christ. Amen. You see that these words are not concerned with prayer, but purely with giving praise and honor. We can use the Hail Mary as a meditation in which we recite what grace God has given her. Second, we should add a wish that everyone may know and respect her. He who has no faith is advised to refrain from saying the Hail Mary. Bahaya. Nah, singkatnya saudara-saudariku, jelas bahwa Luther sangat mengabdikan diri, sangat berdevosi kepada perawan Maria yang terberkati, yang cukup worth noted, patut digarisbawahi atau di caps lock key, mengingat keengganannya terhadap begitu banyak doktrin papis atau Romis lainnya,
seperti yang biasa dia gambarkan. Penyimpangan utama Martin Luther terjadi sehubungan dengan intersesi atau kepengentaraan dan invokasi atau doa-doa orang-orang kudus yang dia tolak sesuai dengan kredo sistematis Lutheran yang paling awal di Augsburg Confession of 1930, artikel 21. Ya. Nah, pandangannya tentang Maria sebagai Bunda Allah, Theotokos, dan sebagai perawan abadi, Ever Virgin, identik dengan apa yang ada dalam gereja Katolik. Dan pendapatnya tentang Immaculate Conception, Mary's spiritual motherhood, dan penggunaan salam Maria secara substansial sama dengan gereja Katolik. Dia tidak menyangkal assumption, ya. Dia tentu saja tidak ragu untuk mencela doktrin yang dia tentang. Tapi dia tidak menyangkal doktrin Maria Assumpta. Maria diangkat ke surga. Dan menghormati Maria dengan cara yang sangat-sangat menyentuh. Yang sejauh ini sama sekali tidak bertentangan dengan kesalehan Katolik. Nah, karena itu, bisa dinyatakan tanpa takut akan kontradiksi bahwa Mariologi Luther sangat-sangat dekat dengan gereja Katolik saat ini. Jauh lebih besar kedekatannya daripada teologi Lutheranisme modern. Sejauh mana fakta ini dipertimbangkan oleh semua Protestan, biasanya mereka menjelaskannya sebagai peninggalan, holdover, ya, dari pandangan awal Luther yang bersifat Agustinian Katolik di akhir abad pertengahan. Ya, ada ungkapan bahwa everyone has their blind spots, ya, etc. bla bla bla. Setiap orang punya titik buta, ya. Nah, bagi mereka ini Luther buta karena dipengaruhi oleh pandangan Agustinian Katolik. Oke. Tetapi, saudara-saudari, ini tidak akan berhasil bagi mereka yang serius untuk berkonsultasi dengan Luther untuk sampai pada Reformation Legacy, warisan reformasi yang sejati, dan akar dari Protestan yang otentik. Karena jika pandangan Luther di sini dapat dengan mudah dirasionalisasi untuk dibuang, bagaimana Protestan bisa tahu apakah dia dapat dipercaya sehubungan dengan doktrin inovatifnya yang lain seperti extrinsic justification, pembenaran ekstrinsik hanya oleh iman, dan sola scriptura? How? Bagaimana Anda bisa merasionalisasi untuk membuang yang lain, tapi juga merasionalisasi untuk menerima yang lain? This is the core of the heresy. Ya. Nah, tampaknya sekali lagi bahwa kebenaran tentang tokoh-tokoh sejarah penting hampir selalu lebih kompleks daripada legenda dan generalisasi yang terlalu sederhana yang sering diciptakan dan diterima oleh manusia selama berabad-abad. Diciptakan dan diterima secara tidak kritis. That's it. We found some reason to praise Luther. But hold on. Otoritas gereja yang telah menyelesaikan perselisihan doktrinal yang terjadi dengan Martin Luther melalui Konsili Trente. Gagasan-gagasan Luther yang menyimpang sudah dan akan selalu dalam status anatema. Pujian perorangan terhadap Luther tidak membatalkan pengucilan dari konsili. Good job, Martin Luther.